Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian pada pagi ini. Dan kita akan memulai hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan dan juga sambil mempersiapkan diri kita di esok hari dalam peribadahan minggu. Maka mari kita persiapkan Bapak Ibu hari kita dan segala rencana kita dan kegiatan kita sepanjang hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini Bapak Ibu saudara-saudariku yaitu yang tertulis dalam kitab Amsal 28 ayat 27. Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudariku, mungkin kita sudah pernah mendengar saya menyampaikan bahwasanya bagaimana percakapan Yesus dengan muridnya ketika ada seorang perempuan membawa minyak yang sangat mahal Bapak Ibu dan mengoleskannya, menumpahkannya di kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan dia menangis dan itu merupakan persembahannya kepada Yesus dan itu pengucapan syukurnya kepada Yesus. Lalu ada seorang murid Yesus berkata demikian, "Wah, minyak itu sayang sekali terbuang percuma. Kalau seandainya minyak itu dijual dengan harga yang fantastis, itu dapat membantu orang-orang miskin." Lalu apa jawab Yesus Bapak Ibu? Dikatakan dan dijawab Yesus adalah, "Orang miskin akan selalu ada di tengah-tengahmu, tetapi aku tidak selalu ada bersama-sama dengan engkau." Bersama-sama dengan engkau maksudnya secara fisik. Karena sebentar lagi Yesus akan meninggalkan dunia secara fisik dari dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudariku, dari perkataan Yesus itu, memang Bapak Ibu saudara-saudariku, orang-orang miskin akan selalu ada di dunia ini. Lalu pertanyaannya adalah, apakah Allah di dalam Yesus membiarkan orang-orang miskin itu dan tidak berpihak kepada mereka? Maka kalau kita membaca Bapak Ibu dalam Yakobus 1 ayat 27 Bapak Ibu dikatakan bagaimana ibadah yang benar. Ibadah yang benar adalah ketika kita mau menjaga, memperhatikan anak yatim, janda, orang-orang yang termarginalkan. Berarti Bapak Ibu saudara-saudariku, seruan kepada setiap orang yang diberikan Tuhan kehidupan layak juga memiliki tanggung jawab supaya melalui dia membawa keluar orang-orang miskin itu. Paling tidak membebaskan orang-orang itu dari keterpurukannya. Bapak Ibu saudara-saudariku, kalaupun kita belum bisa membuat dia, mengangkat dia, paling tidak meringankan orang-orang miskin itu dengan daripada beban-bebannya. Apa yang ada pada kita, apa yang ada di dalam diri kita Bapak Ibu, itu kita pakai untuk membantu orang-orang atau saudara-saudara kita. Jadi tidak harus atau selalu dalam bahasa Batak katakan tidak saya ikon martiting laho mangalehon silehonon, tetapi ketika memang kita tahu itu wajib dibantu, mari Bapak Ibu. Juga saya katakan ini dalam khotbah saya, baik dalam khotbah minggu, jangan tunggu kaya dulu, jangan tunggu punya rumah gedongan, mobil beberapa unit, dan punya indel dan lain sebagainya supaya kita mau membantu orang lain. Di dalam keterbatasan kita pun ketika kita tergerak untuk membantu sesama kita, itu akan menjadi berkat Bapak Ibu. Jadi tidak menunggu memberi kebaikan itu, memberi pertolongan itu, tidak ada kata menunggu. Tetapi ketika ada kesempatan kita membantu orang lain, mari kita bantu Bapak Ibu. Ketika ada kesempatan Tuhan berikan, ada bagi kita. Mungkin itu hanya cukup bagi kita. Tapi ketika dalam kecukupan kita itu, kita mau berbagi kepada sesama kita, kita akan mendapatkan sukacita yang luar biasa. Jadi firman ini mau mengajarkan kepada kita menjadi pribadi-pribadi yang suka dan mau rela berbagi kepada sesamanya. Maka Bapak Ibu,
Saya yakin kita seluruhnya dalam proses itu, dalam setiap hal, dalam pengerjaan, dalam pemenuhan, di dalam setiap firman ini, maka mari terus meringankan beban sesama kita. Sekecil apapun itu bantuan kita, itu akan menjadi hal yang begitu rupa dan nolong kehidupan kita. Ketika kita menolong orang lain, orang miskin itu, sesungguhnya kita menolong diri kita. Sebab apa yang boleh kita terima daripada Allah, kita harus salurkan juga kepada orang lain. Karena kita adalah juga menjadi saluran berkat kepada orang lain. Maka mari Bapak Ibu, di dalam ketergerakan hati, kita menjadi saluran berkat. Kalau belum bisa memberi secara fisik, secara materi, Bapak Ibu saudara-saudariku, paling tidak mari menjadi berkat bagi sesama dengan mendukung, memberikan semangat dan mendoakan dia Bapak Ibu. Jadi apa yang bisa kita lakukan kepada sesama kita. Dan tentu saja Bapak Ibu, ketika kita mau berbuat kepada orang lain, sesungguhnya kita harus mengenyangkan spiritualitas kita dulu. Kita harus mengenyangkan diri kita dulu. Mengenyangkan dalam artian Bapak Ibu, memenuhi diri kita dengan firman Tuhan. Kalau tidak, Bapak Ibu akan jatuh kepada kesombongan. Kita boleh memberi, lalu orang yang kita beri itu menurut kita tidak tahu berterima kasih. Lalu kita akan menuntut Bapak Ibu, atau orang yang kita beri itu tidak sesuai, dia tidak mau, dia tidak seide dengan kita. Dan ketika kita merasakan kejengkelan, kau sudah kuberi, nggak tahu kau berterima kasih dan lain sebagainya. Ini adalah pemberian yang didasarkan di dalam balas budi. Maka setiap orang yang memberi, biarlah hatinya, spiritualitasnya dikenyangkan dulu, supaya walaupun apa respon dari orang yang diberi itu tidak akan mengganggu kehidupannya. Dia tidak akan menyalahkan orang lain, tetapi dia sungguh-sungguh memberi. Bagaimanapun respon orang lain kepadanya, dia tetap hidup di dalam belas kasih. Bapak Ibu saudara-saudariku, biarlah kasih Tuhan yang selalu melindungi kita, biarlah belas kasihan Tuhan tetap tinggal dalam diri kita, karena itulah yang kerjakan Allah dalam hidup kita. Amin, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Allah Bapa kami buat firman-Mu. Biarlah itu Tuhan yang menjadi pegangan kami, karena kami yakin dan percaya Bapa, selama kami hidup di dunia ini kami mau menjadi berkat, kami mau menjadi saluran berkat kepada sesama kami. Engkau mencukupkan kebutuhan kehidupan kami Tuhan, supaya melalui kami boleh menolong keluarga kami, menolong sesama kami, dan apa yang boleh Tuhan perintahkan kepada kami melalui firman ini dapat kami lakukan. Dimuliakanlah nama-Mu Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkati-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.